Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mega Arianta Vlog Channel. Kali ini saya akan review apakah beli X-Max di tahun 2024 ini worth it atau tidak ya. Dari kelebihan dan kekurangan pemakaian kurang lebih 2 bulanan ya. Ini menurut saya pribadi. Jadi ini penilaiannya personal ya. Personal saya pribadi. Jadi kalau ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Nah, ini tampilan depan X-Max 2024. Ini yang tipe standar ya. Depan lampunya ini sangat keren sekali guys. Nah, ada windshieldnya sangat tinggi sekali. Jadi ini untuk terpaan angin di depan ini bisa untuk melindungi dada kita ya dari terpaan angin. Nah, ini contohnya lampu berbentuk huruf X menandakan X-Max. Sangat keren sekali, sangat futuristik sekali. Nah, ini yang kelebihan pertama ya. Kelebihan dari X-Max ini adalah desain fitur lampunya ini menyerupai huruf X ya. Jadi sesuai dengan motor kekinian. Ini tampak dari samping berwarna hitam doff ya, seperti ini tampilannya, dipadukan dengan hitam glossy. Ada aksen stiker X-Max warna biru ya, garis list warna biru, dan tulisan belakang X-Max warna biru diselaraskan dengan velg yang berwarna biru juga. Untuk tampilan belakang seperti ini, sayang sekali untuk kekurangannya ya, ini skoknya masih skok standar. Kalah dengan adiknya yang NMAX, dia sudah pakai skok tabung. Nah, ini untuk tampilan ban dan velg di depan ya. Walaupun ini tipe yang standar, ini sudah dilengkapi dengan tipe ABS guys. Nah, seperti ini tampilannya. Ada fitur keamanan seperti ABS. Nah, ini radiatornya sudah tercover dan terlindung dengan baik untuk menghindari dari kerikil atau batu ya. Karena rawan sekali ini kalau sampai kena batu terus lubang, akhirnya radiator bocor. Ini bagus sekali untuk safety-nya di X-Max ini. Ini satu kelebihannya ya. Nah, ini kokpitnya, darah kokpit ataupun speedonya. Nanti saya tunjukkan, saya nyalakan ya. Speedonya ini sudah TFT guys. Ini tampilannya guys. Desain dari X-Max ini untuk yang old sama yang new ya. Ini untuk bodinya ini besar sekali guys. Bahkan ZX saya aja kalah besar dari X-Max ini. Dengan tubuh yang besar dan gambol seperti ini, untuk perjalanannya sangat enak sekali guys. Anteng. Nah, ini seperti ini tampilannya. Nah, untuk saran saya sih, untuk kedepannya X-Max bisa dipakaikan skok tabung ya, mirip-mirip seperti adiknya NMAX ya. Karena sayang kalau untuk motor dengan harga 67 jutaan sampai 71 jutaan, tapi fitur skok belakang ini menurut saya masih cukup keras. Terus kekurangan yang selanjutnya ini adalah rem ya, rem di X-Max ini. Nah, ini kuncinya ini keyless. Tapi minusnya, ini kekurangan juga dari X-Max adalah kita hanya dapat satu guys. Nah, kalau kita dapat satu terus seumpama ini hilang ya, kita harus ke dealer. Terus kita akan kasihkan kode untuk pembikinan remote yang baru. Nah, ini tempat kunci darurat yang ada di bawah jok. Apabila nanti ketika kita kehabisan baterai remote, kita bisa membukanya lewat sini guys, untuk membuka jok sama aki. Nah, seperti ini bisa dibuka nanti. Ini namanya kunci daruratnya di bawahnya jok ya. Nah, terus tampilan speedonya seperti ini guys. Kita nyobanya dulu ya. Kita tekan tengah-tengah ini. Nah, terus kita putar ke kiri. Nah, sampai bunyi seklek 1, nah 2. Nah, ini baru akan menyala. Nah, bagus guys, ini untuk speedonya ada 2, sudah TFT, full color semua, sangat bagus. Nah, untuk lampunya guys ini sudah sangat-sangat terang, jadi bisa menerangi kita perjalanan jauh. Tidak harus ganti bilet ya, karena ini sudah cukup terang dan cukup bisa menerangi di tempat-tempat yang gelap
ataupun di tempat-tempat yang di perkotaan, lampunya sudah cukup terang. Kalau teman-teman masih kurang terang ya, bisa diganti biled aftermarket, banyak yang ada di Shopee ataupun di Tokopedia, di toko-toko online lah, banyak. Ini seperti ini lampu belakangnya warna merah. Ini juga bagus guys. Nah seperti ini, suaranya halus sekali. Kalau dibandingkan X-Max yang lama, menurut saya untuk mesinnya ini sangat halus sekali. Jadi tapi minus yang saya rasakan adalah sistem torsinya ya, ini agak berkurang. Kalau dibandingkan X-Max lama itu torsinya dia kerasa, untuk stop and go dia enak, spontan gasnya. Kalau yang baru ini stop and go nya masih agak lemot ya, mungkin karena teknologi baru, pakai sistem teknologi VVA ya. Ini untuk tombol pergantian ataupun pengaturan setting waktu maupun setting average pemakaian bahan bakar ya, bisa disetting di sini guys. Kita bisa milih, nah ini berapa, ada auto, trip 1 dan trip 2. Jadi teman-teman bisa langsung ngatur speedonya lewat tombol yang saya tunjukkan di sini ya. Jadi nanti segala settingannya ada di situ semua. Nah, ini juga refresh bagi saya ya, karena speedonya ini juga sangat bagus guys, model TFT. Nah ini untuk matiinnya juga gampang, tinggal dikembalikan lagi di mode semula. Karena kalau kita lupa tidak mematikan kondisi semula, dia akan bunyi guys. Nah ini untuk buka joknya, kita tekan open terus diklik ada tombol seat. Nah ini dibuka seperti ini, luas sekali guys. Untuk tempatnya ini sangat luas, bisa menampung berapa ini, 2-3 helm, ini bisa helm Hafiz ya. Nah ada lampunya juga. Jadi kalau untuk touring jauh, baju-baju bisa ditaruh di sini semua. Jadi tinggal jalan aja guys. Nah ini untuk yang ada di depan ini bisa tinggal disentuh aja, terus ditarik ke belakang. Nah ini bisa untuk tempat HP. Nah di sini ini harus dibuka dengan kunci ya. Nah tekan yang sebelah sini untuk bisa ngisi, ada HP sama untuk charger HP ya. Nah di sini ada soketnya, bisa di untuk ngecas HP juga bisa. Jadi perjalanan jauh tidak khawatir ya untuk kehabisan baterai, karena ini sudah lengkap guys. Untuk perjalanan jauh sangat support sekali. Jadi menurut saya X-Max ini sangat terjangkau ya, sangat terjangkau dari value of money-nya, dari harganya dengan kenyamanan yang ditawarkan. Ini menurut saya worth it. Nah seperti ini guys tampilannya, gagah sekali guys ya. Untuk kekurangannya yang pertama yaitu kunci kita dapat 1. Terus yang kedua, skok belakang ini cukup keras kalau kita memakainya sendirian. Kalau untuk boncengan baru terasa reboundnya, mungkin entah itu settingan atau apa. Cuma kalau untuk ini, untuk solo riding ini keras skoknya. Terus yang ketiga adalah sistem pengereman dari motor ini. Ketika kita jalan, untuk pengeremannya itu enggak terlalu pakem guys, atau entah settingannya atau apa. Kalau dibilang enggak terlalu pakem ya enggak, dibilang pakem ya juga enggak gitu loh. Nah ini untuk buka bensinnya seperti ini guys, kita tinggal putar ke kiri, terus tinggal tekan putar kanan ya, tinggal tekan. Oke, jadi gitu guys ya. Kalau nanti mau ngisi di pom bensin, mau buka tangki, caranya seperti ini, sangat mudah sekali. Nah untuk remaining masalah pengereman itu kita lebih ke arah adaptasi ya untuk pengereman di X-Max ini. Karena kalau sering pakai motor laki atau sport, itu akan beda banget feelingnya ketika nanti pakai X-Max. Jadi harus tetap hati-hati, jaga jarak ya, karena ini untuk pengeremannya secara spontanitas ini nggak bisa terlalu pakem banget juga enggak.
Terus yang kedua saya sukanya ini adalah ada sistem track TCS-nya ya, track session control atau apa ya, ketika ada jalanan licin ini langsung ada safety-nya guys. Oke, setelah ini saya akan coba pakai motor ini di depan ya, sekaligus penutupan. Jadi untuk teman-teman silakan komentar di bawah ini apakah worth it pakai beli X-Max di tahun 2024 ini. Kalau menurut saya sangat worth it. Kenapa nggak dari dulu saya beli motor ini guys. Oke, itu review singkat dari saya. Jika ada kekurangannya saya mohon maaf, karena ini murni dari penilaian saya pribadi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.